gue langsung berhenti dong. Nah pas gue berhenti, gue mundur pelan-pelan. Dia kayak gini ke gue, gitu ke gue, langsung madep belakang. Gue langsung madep belakang buat lari kan. Pas gue madep belakang, pohon yang tadinya gue lewatin ketutup semua, begitu. Jadi pas di rumah sakit tuh gue diinfus bang. Diinfus cuman sekitar 2 jam. Dan itu gue langsung diperbolehkan untuk pulang karena dibilangnya cuma kurang nutrisi doang. Pas lagi nungguin gue diinfus itu, ada beberapa orang di situ ngomong ternyata gue udah sekitar 4 hari. 4 hari? Ada di situ, iya. Mereka nanya gue makan gimana, gue ada di mana. Dan pada saat itu gue nggak bisa jawab karena yang gue ngerasain kayak cuma 1 hari. Dan jarang ketemu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Pada kesempatan malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horor ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Cermai. Tersesat seorang diri selama 4 hari di Gunung Cermai. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Olan. Halo Bapak. Udah lama kita nggak ketemu kabar ya? nih Bang Olan? Apa kabar nih Olan? Sehat ya? Alhamdulillah Bang. Sehat Bang ya? Bang? Sehat. Lanjut. Terima kasih banget ya udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian lu ya. Yang dimana pada saat itu lu merasakan antara hidup dan mati di Gunung Cermai. Tersesat selama 4 hari. Itu kenapa itu bisa terjadi lah? Mungkin atas ego gue sendiri pada saat itu. Jadi terjadi bentrok di atas dan gue lebih memilih ego gue untuk bertengkar dan ngambek pergi. Setelah itu baru lu lupa akan jalan. Gitu tuh. Ada satu momen yang dimana lu sempat mengambil satu barang ya di malam itu. Di malam kejadian lu sempat mengambil satu barang dan ternyata barang itu sudah ada di saku jaket lu. Iya, pada saat ngambil gue kira mungkin ada di keadaan mimpi. Tapi ternyata fisiknya ada. Ada. Masih ada barangnya sampai sekarang? Masih. Nah, teman-teman semua penasaran nih apa barangnya. Nanti bakalan gue spill aja kalian ya. Iya, boleh. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih diisi di form yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Awal mulanya waktu itu gue kan masih kelas 1 SMK ya. Nah, tapi gue ini tergabung sama pecinta alam lain karena kakak gue itu Mapala. Jadi ada 2 teman kakak gue yang Mapala ini pengen naik ke Cermai. Awalnya kakak gue mau ikut, tapi ke cancel karena dia waktu itu kalau nggak salah ada sidang buat skripsinya dia. Akhirnya gue yang jadi jalan ikut. Waktu itu dari Jakarta pagi jam 11 naik mobil pribadi dari teman kakak gue itu. Nyampe ke base camp Linggarjati. Nah ternyata pas di Linggarjati itu nggak boleh bertiga, harus berlima waktu itu dibilangnya. Ketemulah di situ ada beberapa orang gitu yang besoknya mau naik juga. Akhirnya kita gabung sama mereka jadi satu simaksi. Karena biasanya kalau orang pendakian itu kan SKSD ya, so kenal sedekat gitu. Gabung lah ngobrol-ngobrol. Mereka yang nawarin, yaudah yuk naik bareng aja besok. Posisinya waktu itu cuma tim mereka doang sih sama gua yang mau naik besoknya. Terus akhirnya kita istirahat, bangunlah jam 6 pagi. Jam 6 pagi, gua sih posisinya masih tidur ya waktu itu.
Yang ngurusin masih segala-galanya itu senior gue. 2 orang teman gue namanya Ilham sama Ismu. Tapi kalau buat kenalan sama yang lain jujur lupa ya namanya ya, karena gak ada interaksi lebih gitu sama mereka. Cuma sebatas jalan bareng aja. Iya, gitu jalan bareng. Gue lebih deket ke yang 2 orang ini. Gitu. Akhirnya jam 8 pagi itu kita langsung start berangkat dari bawah. Pas dari base camp ke pos 1 sekitar 1 jam lah ada. Kan ngelewatin jalanan aspal yang nanjak tuh. Yeah. Nah di situ nggak ada kendala apa-apa. Dan 3 orang cewek ini dari awal mungkin karena gue nggak nanya kali ya. Jadi mereka juga nggak ngobrol sama gue. Akhirnya pas udah masuk vegetasi itu, gue mulai nanya tuh mereka, mulai ngobrol-ngobrol. Tapi apa interaksi mereka ke gue judes. Jadi kayak oh ya enggak gitu. Kayak bad mood gitu. Iya kayak bad mood. Gitu ya. Soalnya cowok-cowok yang lain juga kayak nanyain gue capek enggak gitu. Gue kan di belakang nih. Jadi teman gue si Bang Ilham di depan, Bang Ismo di belakang sama gue. Yang cowok-cowok timnya mereka itu kayak nanya terus sama gue, gimana yang di belakang, aman nggak? Kalau menurut gue sih itu wajar ya. Iya. Karena gue paling belakang gitu. Tempat juga mereka nungguin gue sebelum ke pos 2 itu. Jadi gue nyampe baru jalan. Mungkin yang cewek ini kayak kesel gitu ya, lama nih orang gitu kali ya. Setelah dari pos 2 kita jalan, nggak ada kendala apa-apa, cuman posisinya mendung, sempat juga pecah kabut. Terus nyampe kuburan kuda, posisi bekabutnya benar-benar kayak jarak 1 meter itu nggak kelihatan. Dan kita untungnya Bang Ismu bawa headlamp kuning. Jadi agak kelihatan jalannya itu. Di situ juga kita jalan mepet semua, dempet semua. Abis itu pas nyampe ke pos Pangalap, kan dia nanjak akar-akar gitu ya, lumayan akar-akar. Itu udah lumayan terang, posisinya jam 2-an. Terus kita juga sempat masak juga situ, masak mie untuk beberapa orang. Tapi yang makan cuman gue sama tim gue doang sih, yang lainnya cuman ngopi doang. Pas setelah kita makan, kita jalan nyampe ke Seruni itu jam 3 lewat. Itu di situ juga nggak ada apa-apa, kita cuman minum, ngobrol-ngobrol biasa. Setelah itu nyampe di Bapatere. Harusnya kan kalau dari Seruni ke Bapatere itu kan nggak terlalu jauh ya. Tapi itu posisinya mau maghrib pas nyampe di Bapatere. Sebenarnya itu kan first time-nya gue naik lewat Linggarjati ya. Katanya kalau misalkan lewat Linggarjati itu nggak boleh ngecamp di Bapatere. Katanya kalau nggak di Seruni, di atasnya Bapatere. Tapi posisi waktu itu hujan lagi. Hujan tapi nggak ada kabut gitu, cuman hujan. Akhirnya kita memutuskan untuk masang tenda di situ. Di bawah Bapatere itu ada space nggak besar, jadi kalau misalkan orang naik ke ini Bapatere itu kan tanjakan ya. Nah sebelumnya itu jarak 10 meter itu ke sebelah kanan itu ada orang biasa buat ambil air dulu. Lahannya itu kita buka secara manual gitu, terabas. Kita papas buat bikin tenda karena posisinya ilalang sebenarnya. Kalau buat ngebangun tenda itu nggak worth it sih. Cuman karena yang cewek-ceweknya itu juga udah pada ngeluh kecapean gitu, ngomongnya kayak kelamaan sih bla 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 bla. Akhirnya ya udah kita ngebangun tenda di situ di Bapatere. Nah pas malam itu posisinya karena yang satu itu tenda 6, terus kalau gue posisi tenda 3. Jadi teman gue memutuskan untuk tidur di tenda yang 6. Jadi kita switch gitu loh. Yang cewek itu, yang 3 cewek itu tidur di gue. Tapi ada satu cewek yang kayak dia memilih untuk tidur di tenda samping, tenda yang cowok. Di tenda yang kap 6 itu? Iya, bareng-bareng sama cowok-cowok itu. Mungkin ada cowoknya di situ, tapi gue juga nggak ngerti ya. Nah pas sebelum masuk tenda itu, gue ngedenger ada bunyi kayak ser gitu dari bawah. Posisi tenda gue kan madep-madepan gitu ya, karena emang space-nya kecil juga. Gue nengok begini ke arah samping tenda 6. Ternyata di situ ada sosok cewek, rambutnya
untuk mukanya ngeblur. Terus gue kayak gini ke dia, terus dia juga cuman kayak gini doang ke gue. Akhirnya gue diem. Nah tapi temen gue nih yang anak cewek nih, dia langsung kayak udah yuk tidur, ngomongnya kayak gitu. Pas banget gue ngeliat itu, mungkin dia juga ngeliat kayaknya. Makanya mencoba untuk yaudah yuk tidur katanya gitu. Akhirnya ya udah gue tidur aja bareng sama 2 orang cewek ini di tenda gue. Pas lagi tidur gue sempat ngedenger kayak bunyi ranting pohon, tapi bunyinya kayak hampir mau patah gitu loh, kayak trak krrrr gitu. Terus gue juga sempat ngedengar bunyi alunan seruling pohon bambu, tapi kan situ nggak ada pohon bambu ya, maksudnya pohon-pohon keras semua kan. Kalau misalkan kita di kawasan pohon bambu, kalau kena angin biasanya mereka menimbulkan bunyi gesekan gitu tung ya. Gue ngedenger itu juga. Dari situ gue kayak nggak bisa tidur tuh, mau keluar tapi gue ngapain juga keluar ya gitu, kayak nantang maut sendiri gitu. Akhirnya gue udah tidur aja deh. Nggak lama, pas 3:30 itu ternyata yang cewek samping gue nangis. Gue nggak tahu dia ngeliat apa, tapi pokoknya nangis. Akhirnya dibangunin sama cewek yang satu, dibangunin. Terus dia bilang kayak cuman iya mimpi gitu. Akhirnya gue kasih air minum, udah tenang aja dulu teh kata gitu. Setelah itu kita lanjut tidur. Bangunlah jam 6:30, kita packing. Kita udah selesai sarapan. Nggak tahu kenapa gue di situ inisiatif buat bawa sleeping bag, nugget sama air mineral sekitar 4 botol. Sama playset waktu itu, playset yang kepasang di tenda gue lepas, gue bawa. Temen gue si Isma bilang gini, Dek lu ngapain katanya bawa kayak ginian, kan kita nggak ngecamp di atas. Nggak apa-apa daripada nanti lu butuh kan gue gituin. Karena kan kita di bawah juga pas menuju ke Bapak Tere ini kan pecah kabut terus. Gue gituin. Akhirnya yaudahlah terserah lu aja, tapi lu bawa sendiri ya katanya, jangan gue yang bawain. Iya gue yang bawa gitu. Akhirnya jalanlah kita. Itu ngelewatin beberapa pos sampai nyampe ke pos 12 yang batu-batu itu loh. Yang banyak batu-batu. Nah di pos 12 nggak lama nyampe puncak dari pos 12 itu. Kita nggak lama sih di sana, pokoknya nyampe jam 11-an. Jam 1 udah mulai mendung lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk turun. Nah pas turun, kejadiannya waktu itu lari semua kan, posisinya main balap-balapan, lari gitu. Pas lari mungkin di situ posisinya karena gue bawa depek yang isinya penuh sendiri, 4 liter air gitu kan, sama mereka yang cuman bawa tas sling bag. Jadi dorongan gue lebih kencang kan. Nah pas ada ini, jadi kan bentuknya batu-batu besar ya, kita kan jalannya lewat yang tanah yang bekas gerusan air. Pas gue lewat di situ, cewek ini nih ada di pinggir sebelah kanan. Gue mau nyalip dari kiri, tapi kepleset di situ. Pasir, batu-batu kerikil gitu kan. Gue kepleset itu nggak sengaja narik kerudungnya dia. Karena kalau misalkan gue jatuh, nggak mungkin gue milih-milih apa yang mau gue pegang kan. Jadi pas jatuh gue langsung kayak narik dia gitu. Ini yang ketarik sama gue nih cewek yang sensi sama gue lagi. Yang ketarik sama gue. Akhirnya jatuh lah gue, terus dia kayak kaget dan langsung megang kepala gitu. Gue bangun, gue bilang sorry kak. Posisi kaki gue juga jatuh, kaki yang kiri lurus, yang kanan nyangkut di atas gitu. Jadi kayak selentang itu. Gue mau bangun kayak sorry kak gitu. Kerudungnya kepegang sama gue. Gue bilang bangun, sorry kak. Pas mau bangun, gue belum sampai berdiri bang, sama dia digampar gue. Digampar gue. Teman gue si Ismu misahin. Udah dia gituin sama si Ismu. Akhirnya gue marah di situ. Marah sesaat yang kayak
tai lah kayak gitu kan. Langsung tuh gue lari sendiri turun. Pas gue lari, gue ngeliat itu jalur. Yang gue lihat itu jalur, memang jalur. Gue lari banyak pohon yang gue pegang, yang gue tarik, yang gue buka-bukain gitu. Terus gue lari sampai gue berhenti karena gue ngeliat sosok lutung warna hitam, mukanya hitam tapi di sininya abu-abu, tingginya hampir segua. Dia kayak gini aja, kayak gitu. Gue langsung berhenti dong. Nah pas gue berhenti, gue mundur pelan-pelan. Dia kayak gini ke gue, gitu ke gue. Langsung madep belakang. Gue langsung madep belakang buat lari kan. Pas gue madep belakang, pohon yang tadinya gue lewatin ketutup semua, begitu. Akhirnya gue nengok lagi ke belakang, ke tempat si lutung itu udah nggak ada. Gue langsung diem di situ, setengah sadar. Terus gue mikir juga kayak, ini gue nyasar ngomongnya gitu waktu itu gue. Terus akhirnya gue mencoba untuk jalan ke arah kiri waktu itu, karena yang gue lihat ada jalur nih. Sebenarnya sih bukan jalur ya bang, kayak ilalang yang udah keinjak. Ilalang yang udah keinjak. Akhirnya gue jalan, gue nelusurin ilalang yang udah keinjak itu. Gue nyoba buat bakar sebatang rokok dulu. Gue diam sambil mikir, gue nengok kanan kiri, gue ngeliat jalur yang tadi. Akhirnya gue memutuskan untuk kembali ke atas. Karena kalau misalkan gue turun ke bawah, area gue makin luas. Kalau misalkan gue ke atas, mungkin kalau gue ke atas, gue dicari sama orang, area pencariannya makin kecil kan. Akhirnya gue balik lagi ke atas. Tapi pas gue balik ke atas, yang gue inget itu pas gue turun, itu kan gue megangin semua pohon yang ada di situ kan. Gue buka-bukain gitu. Harusnya itu kan ada bekas tarikan atau rambatan yang lepas dari tanah atau kayak gimana. Itu nggak ada. Kayak ya udah pohon-pohon yang nggak pernah diapa-apain gitu. Kayak nggak berubah sama sekali gitu. Nggak berubah sama sekali. Dan akhirnya gue masang playseat di situ. Dua pohon ini gue ikat playseat, yang satu gue rebahin kayak gini. Jadi gue masuk ke sela-sela si playseat itu, pakai sleeping bag. Terus gue nungguin malam. Kalau malam juga gue gimana ya, mau nyari jalan juga nggak mungkin. Mending gue stay di situ. Di situ gue bawa semacam parafin, gue potong kecil-kecil. Terus gue mau ngegoreng juga gimana, bisa gue bakar doang kan, karena gue nggak bawa penggorengan juga, nggak bawa minyak. Akhirnya gue makan si nugget itu mentah-mentah. Iya mentah-mentah, sama si nasi, si beras itu. Gue juga nggak kepikiran ngapain gue bawa beras kalau gue nggak bawa nesting kan. Akhirnya gue makanin juga. Terus akhirnya gue tidur lah di situ. Nah pas gue tidur, tiba-tiba gue ngedengar bunyi gamelan. Bunyi gamelan di situ. Mungkin kalau misalkan pendakian kayak sering banget lah bunyi dengar gamelan gitu kan. Gue juga dengar bunyi hentakan delman, krek kering gitu. Kira gue bangun. Pas gue bangun, sebenarnya posisinya itu gelap, tapi ada cahaya bulan. Di situ gue ngelihat ada sosok cewek nari di balik bayangan buram-buram gitu, nari. Terus dia kayak gini-gini ke gue. Akhirnya gue samperin. Nah gue samperin, tapi hati gue ini kayak bilang jangan samperin gitu. Tapi gue tetep pengen nyamperin. Akhirnya pas gue samperin, gue ngeliat di depannya dia itu ada terang-terang gitu, ada terang-terang di bawah. Nah otak gue tuh selalu bilang kayak ambil tuh. Tapi hati gue jangan. Gimana sih lu kayak punya konflik di diri lu sendiri gitu. Terus gue mundur tapi sambil ngambil sesuatu yang gue pegang itu. Gue takepnya di dada. Gue masuk tuh ke sleeping bag lagi. Gue kayak tiba-tiba klik gitu loh tidur. Nah setelah itu bunyi, gue ngedenger bunyi ranting pohon sama kayak waktu di bawah tere.
bunyi. Tapi ini bunyi kencang banget, kayak trak gitu. Gue melek, posisinya kan gelap ya, nggak kelihatan apa-apa, dan gue juga cuman bawa handphone waktu itu, nggak bawa headlamp, nggak bawa senter. Gue bangun langsung gue nyalain senter. Pas gue giniin ke arah atas, si playset gue ini udah mulai robek, krek begitu. Akhirnya gue langsung loncat keluar, lari. Pas gue ngeliat, gue senterin, pohonnya ambruk, jadi mereka kepisah jadi dua gitu. Di situ gue langsung bengong, gue mau nangis, tapi gue harus nguatin diri gue sendiri kan. Akhirnya gue langsung gak sadar di situ. Setelah itu gue bangun, posisi udah pagi. Gue juga masih ada di balik batu, terus diem, gue bengong. Jadi pas pagi-pagi itu gue langsung buka dompet bang. Gue kan ngeliat, gue tuh selalu naruh foto bokap gue, nyokap gue tuh di dompet, kakak gue, adik gue. Gue buka dompet, gue ngeliatin foto mereka. Gue ngeliat, gue bilang gini, Mah, Pak, kalau emang Olan gak bisa pulang, maafin Olan ya gitu. Selama ini mungkin Olan sering bikin gaduh di rumah. Terus kayak gue juga doa sama Tuhan, kalau misalkan gue memang tidak bisa pulang atau tersesat di situ, gue berdoa agar jasad gue ditemukan, biar nyokap gue, bokap gue ngeliat anak gue gitu. Tapi abis gue kayak gitu tuh kayak bangkit lagi gitu loh bang, ngerasa gue harus pulang gitu. Terus gue ngedenger lah bunyi air terjun, bunyi deburan air gitu. Gue langsung excited kayak, itu ada bunyi air, pasti kan semua orang akan ke mata air kan. Tapi kita nggak tahu di mata air itu kan pasti semua hewan juga butuh air kan. Kira gue jalan lah, gue jalan. Semakin gue deketin bunyi suara air itu semakin jauh. Terus gue deketin, gue kejar terus bunyi air itu, enggak juga ketemu. Tapi gue nggak denger nih suara temen gue, suara Bang Ismu. Lan gitu. Kira gue nggak dengar suara dia, gue teriak dong, bang di sini gitu, bang di sini, di sini. Udah gue pasrah, benar-benar di situ pasrah. Terus kayak merem, terus melek lagi. Kayak gitu, gue nggak ngerasa tidur, cuman kayak merem terus melek lagi. Di depan gue ada sosok kakek-kakek yang bentuknya tidak seperti menyeramkan atau kayak gimana, kayak kakek-kakek pada umumnya. Dia ngomong gini ke gue, turunin egomu. Akhirnya gue kayak merem lagi, terus gue melek lagi. Itu posisinya siang. Posisinya terang. Akhirnya nggak lama gue ngedengar suara temen gue kayak Lan, Om. Gue kan panggilnya Om ya. Om. Kira gue diem dulu tuh, karena sebelumnya itu kan gue dipanggil, cuman setiap gue kejar menjauh kan suaranya. Akhirnya gue diem. Terus nggak lama manggil lagi, terus rame yang manggil. Akhirnya gue teriak dong, di sini. Gue ngomong kayak gitu. Nyampe lah mereka, temen gue ini Ismu, ada kakak gue juga, terus sama Ilham, sama banyak orang di situ. Posisinya gue ngerasa gue masih kuat bang buat berdiri. Gue udah kayak, gue dalam hati excited, tapi pas gue bangun langsung jatuh. Kayak udah benar-benar gak ada tenaga, ngomong aja langsung kayak terbata-bata gitu. Diangkat gue, dibawa ke depan batu, nggak jauh dari pos Batulingga. Nggak jauh dari pos Batulingga. Jadi tempat yang kata gue bilang ada ilalang keinjak, itu kan itu bener, gue jalan ke kiri. Harusnya emang ketemu Batulingga. Iya. Tapi gue nggak pernah ngeliat Batulingga. Malah lu kembali ke tempat awal lagi. Iya, malah gue balik ke tempat awal lagi. Itu nggak jauh, sekitar 5 meter cuman. Jadi kalau misalkan lu gini-gini juga udah kelihatan pos Batulingga. Akhirnya gue duduk di situ, gue dibersihin, dia tanya-tanya, cuman gue juga udah nggak sanggup ngomong.
Pas gue lagi kayak gini, lagi bengong aja. Jadi semua orang nanyain gue, tapi gue yang nggak konsen. Lagi bengong, tiba-tiba kakek-kakek itu datang, kucuk ke depan gue. Tapi semua orang tuh kayak menghiraukan kakek-kakek itu loh. Kira dia kayak bawa ilalang, di spread muka gue, digituin. Pakai ilalang itu. Udah, langsung gue tidur. Pada saat itu ya, gue kayak orang pingsan. Gue tidur, gue bangun, itu gue dapet batu ini. Batu? Iya. Batu? Ada 2 batu ini. Tapi posisi waktu ketemu itu belum jadi batu, masih mentahan. Masih bongkahan gitu. Masih segede gini. Jadi lapisan luarnya dia kayak gini, lapisan dalamnya hijau. Gue jadiin 2 batu. Nah, pada saat itu gue diginiin doang, diginiin tangan gue, dibuka, ditaruh, kepel. Abis itu nggak lama gue kayak melek lagi. Pada saat di atas itu kan gue mikirnya itu cuma mimpi ya. Akhirnya gue giniin jaket nih, pas banget gue ngerasa dingin, gue masukin tangan ke jaket. Pas gue keluarin, ternyata gue megang sesuatu. Apa itu? Yang kiri bunga kayak daun, bentuknya kering. Yang kanan batu 1. Habis itu bodohnya gue bilang kayak gini. Jadi gue salah apa di sini? Gue ngomong gitu waktu itu. Karena gue mungkin masih kecil ya. Waktu itu gue masih umur 16 tahun dan gue nanya salahnya gue ini di mana, karena yang mencari masalah itu si cewek itu kan dari awal. Kenapa gue sampai diginiin gitu. Jadi pas di rumah sakit itu gue diimpus bang. Diimpus cuman sekitar 2 jam. Dan itu gue langsung diperbolehkan untuk pulang karena dibilangnya cuma kurang nutrisi doang. Pas lagi nungguin gue diimpus itu, ada beberapa orang di situ ngomong ternyata gue udah sekitar 4 hari. 4 hari? Ada di situ, iya. Mereka nanya gue makan gimana, gue ada di mana. Dan pada saat itu gue nggak bisa jawab karena yang gue ngerasain kayak cuma 1 hari. Dan jarang ketemu siang. Itu. Akhirnya setelah gue infus, udah selesai, tanda tangan gue diperbolehkan pulang. Jalanlah gue akhirnya pulang ke rumah. Itu gue lupa, pokoknya gue nyampe rumah subuh. Dianterin sama teman gue, sama si Mang Ismo. Pas nyampe rumah, harusnya besoknya kan gue sekolah ya, karena gue udah alfa. Datanglah gue ke guru BK. Nah, tapi pas lagi di guru BK tuh tanya-tanyain kenapa kamu nggak masuk bla 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 bla. Gue malah ngeliat ada sosok lutung yang waktu itu gue lihat pertama kali sebelum gue ngilang. Di sekolah itu, di sekolah lu? Iya, di sekolah gue. Jadi posisinya pas gue kan nggak ada pada nama guru BK nih. Guru BK gue lagi ngoceh-ngoceh, tapi gue malah ke distract sama itu. Sama lutung itu? Sama lutung itu, ada di pojok kanan. Jadi sebelah kanan itu ada semacam vas bunga. Dia di situ, gini hanya berdiri. Gue langsung ngelatiin ke dia. Terus sama guru BK gue langsung digebrak meja, baru tuh gue sadar. Setelah itu akhirnya gue malah disuruh pulang karena di kelas gue bengong-bengong doang gitu. Akhirnya gue pas pulang, gue bilang ke emak gue, mah besok kan kayaknya libur lagi deh, badan orang sakit gitu. Nah pas malam itu gue nggak tahu ada kejadian apa. Kata mama gue, yaudah yuk jalan, kata gitu. Jalan kemana? Akhirnya ke rumah Ustadz. Jalan gue ke rumah Pak Fahrul, diliatin, lu bawa apaan lo? Kata gitu. Digituin. Iya. Gue bilang nggak bawa apaan. Nah si mama tuh bilang kalau di kamar gue tuh selalu bunyi duk gitu. Iya. Nah tapi kalau si mama buka pintu gak ada bunyinya, tapi kalau ditutup bunyi duk gitu. Setelah gue pulang ke rumah dari kejadian itu, akhirnya gue diem, gue inget-inget, ini ada dikasih ini, cuman Olan gak ngambil. Man ngomong kayak gitu kan, ini malu mah gak dilepas, kata gitu. Gak dilepas? Gak tahu ngomongnya kata gitu. Ustadz kayak gitu? Iya, kata Pak Ustadz gitu. Udah sama dia dijadiin satu, ditutup, didoa-doain lah, gue gak ngerti. Setelah itu dibuka sama dia, nih pegang emang dikasih ke lu. Tuh, akhirnya pulang lah gue. Setelah itu gue
ngerasa kayak gue pengen balik lagi ke Cerme. Gue harus balik lagi ke Cerme gitu. Akhirnya pas gue balik lagi ke Cerme, dan terjadilah masalah-masalah lagi berhubungan dengan mereka sama gitu. sosok penghuni Gunung Cerme. Oh, oke. Nah, sampai sekarang lu tahu nggak nih jawabannya itu apa Lan? Tentang batu dan daun itu? Gue Atau mungkin lu mencoba-coba cari tahu, ini kan kejadian 2016 ya. Sampai sekarang sempat berpikir nggak nih? Ini maksudnya apa gitu? Apa memang buat gua atau memang gua udah ditandain sama penghuni sana gitu? jadi pas setelah cerita gue yang kedua kalinya itu gue baru dapat jawaban di situ. Katanya dia bilang, dulu kakek lu kesini, sekarang lu kesini gitu. Dulu kakek lu kesini, Sekarang lu kesini. dan ternyata total berarti 4 hari. Itu terhitung pendakian apa terhitung 4 hari lu udah hilang itu? Kalau gue ngerasanya kan gak nyampe 2 hari, 2 harian lah gitu. Kalau orang luar yang nyari gue udah 4 hari pas gue hilang. Berarti ditambah sama 1 hari pendakian 5 harian berarti ya? 6 ya? 2 hari ya? 2 hari sama 4 berarti kan? 6. Hampir seminggu dong berarti? Waktu itu Mereka ngomong sudah 4 hari? udah 4 hari. Nah, dari pengakuan teman-teman lu itu gimana tuh lah? Kalau Atau mungkin cerita nggak nih dia pas setelah turun itu, dia cerita nggak? cerita, oh iya, jadi si Bang Ilham bilang si cewek ini tiba-tiba jatuh nggak bisa bangun. Jadi pas gue lari, pas gue tinggal, nah si Bang Ismu itu ngejar gue tapi nggak ketangkep gitu loh. Oke. Terus si cewek ini juga kayak lari-lari gitu, mungkin mereka semua itu ngejar gue kan. Terus dia jatuh, udah nggak bisa bangun. Akhirnya dia evakuasi juga dia. Yang cewek ini? Iya, karena nggak bisa bangun. Nah itu reaksi teman-teman lu itu pas waktu ketika lu hilang itu gimana tuh Lan? Mungkin mereka tuh kayak ketakutan gitu kali ya, kayak ketakutan sendiri. Jadi setelah mengevakuasi si cewek ini nyampe bawah, kan ditanya tuh, kan cuman satu simaksi kan. Jadi nggak ngomong gue ada di atas. Mereka mikirnya mungkin gue udah turun ke bawah. Gitu. Jadi langsung diceklis aja semuanya. Karena satu rombongan. Sudah turun bareng ya diceklis. Iya. Wah, gitu. Padahal kan masih ada lu di atas ya? Iya. Berarti dia nyeklisnya cuma total 11 orang berarti ya? Iya, totalnya 11. Harusnya ngitung ya? Harusnya kan 12 ya sama iya, dia? Iya, harusnya 12 sama gue. Jadi 11 doang? Nah, setelah itu si Bang Ismu baru nelpon ke kakak gue. Oh, oke. Nelpon. Akhirnya kakak gue yang nelpon ke orang base camp. Adik gue masih di atas, besok gue jalan. Gitu. Jadi kayak si Bang Ismu, Bang Ilham itu nggak ada yang ngomong langsung ke orang base camp. Oh. Kayak mungkin mereka ketakutan sendiri kali ya. Iya. Gitu. Akhirnya kakak lu sendiri tuh yang langsung susul dari Jakarta ke sana gitu. Berarti kakak lu sempat melakukan pencarian juga berarti pada saat itu? Iya, ikut. Sempat naik juga sama yang lain? Kayaknya sih, karena pas nemuin gue juga ada kakak gue di situ. Nah, anehnya ini letak posisi lu ternyata nggak jauh dari Batu Lingga. Enggak jauh. Anjir, masuk akal sih. Gue pun ngerasa, jadi pas gue lagi di Bopong dari tempat gue ditemuin, itu gue ngelewatin si ilalang yang rebah itu. Iya. Sama gue ketemu sama pohon si raspberry itu. Arbe, pohon arbe itu gue ngeliat ada. Yang pertama kali lu ngeliat ada lutung itu? Iya, tapi kan pas gue balik lagi arbenya nggak ada. Iya. Nah, pas gue lagi di Bopong itu, pohon arbenya ada. Dan nggak lama, sekitar 10 meter lah. 10 meter kan kelihatan dari sini. Itu Batu Lingga, jalur Batu Lingga. Iya, seharusnya teriak-teriak kedengeran dong. Iya, itu di situ posisinya. Nah kan sempat ketemu sama sosok kakek-kakek lah. Sampai sekarang lu tahu nggak itu kakek-kakek itu siapa, beliau itu siapa? Sebelumnya memang gue bisa melihat mereka. Oke. Tapi setelah kejadian itu, kakek-kakek itu menjadi salah satu sosok yang selalu ada di saat gue kalut. Jadi si kakek-kakek itu kalau misalkan kayak gue lagi sedih atau buntu, dia selalu nongol tapi jauh, dari jauh. Kayak mantau gitu, mantau ya. Tapi tahu nggak siapa namanya beliau itu? Nggak pernah tahu. Sempat berinteraksi sama beliau itu? Dia nggak pernah ngomong apa-apa, tapi selalu ada.
Kalau misalkan gue ngeliat kayak gini dia nggak ada, tapi kalau misalkan gue ada masalah atau kalut kayak sempet ada beberapa masalah yang bikin gue mau mengakhiri diri gue sendiri, tapi dia ada. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Jadi pernah gue ada masalah yang bikin gue kayak give up gitu, kayak udah capek banget. Gue ngeliat sosok cewek yang tidak utuh bentuknya, nggak ada sebelah tangan kirinya. Gue waktu itu tinggal di Cakung. Dia datang dari lorong, gue cuma ngeliat doang dari pintu karena bunyi kan, krek krek gitu. Gue buka pintu, dia datang ke arah gue, terus ngeginiin tali ke gue. Jadi kayak seakan-akan nyuruh gue, lu ngakhirin hidup kayak gue aja. Tapi gak lama ada bunyi begitu dari balkon. Pas gue nengok ke balkon, kakek-kakek itu. Kakek yang temuin di Ciremai. Dan si sosok cewek itu langsung gak ada. Tapi berarti secara nggak langsung kayak ngejaga lu gak sih orang itu? Iya. Maksudnya ngejaga dalam hal buat aura-aura negatif yang masuk ke lu tuh kayak mental gitu ya. Jadinya itu bener-bener sosok itu nyodorin tali kan lu? Dia nyodorin tali ke gue gitu, kayak gini. Terus gue yang diem, kayak gue pengen nyobain gitu. Kayak ada terasa, ya udah gue kayak gini aja deh kayaknya. Emang akhirnya hidup gue. Udah nyerah. Iya udah nyerah banget sama semua masalah gue. Tiba-tiba ada bunyi gitu dari belakang. Posisi juga gue udah sendiri waktu itu. Waduh, nggak ketahuan kalau kayak gitu ya? Enggak. Jangan udah kayak gitu. Ya itu kan tidak baik. Lalu ya, itu kan masa lalu ya. Itu masa lalu guys. Nah, lu kan pas setelah sempet ngeliat sosok yang penari itu ya, lu balik ke area stay lu. Kan setelah itu kan lu sempet ngedenger kayak pohon rubuh dan lu ngeliat plastik lu sobek. Itu pas paginya lu inget nggak? Kayak gimana? Itu masih ada nggak tuh ini? Pas gue ditemuin bang. Iya. Pas gue ditemuin itu plastiknya nggak sobek, pohonnya nggak rubuh. Jadi seakan-akan gue ini ada di dalam ilusi gue atau mimpi. Itu semua pada tempatnya. Ada semua tuh. Ada semua. Oh kita nggak berubah sama sekali gitu? Nggak berubah, cuman di situ kan gue kan ninggalin nugget ya. Nugget itu busuk, udah hijau. Busuk? Udah warna hijau. Kan pas mau jalan tuh diberes-beresin gitu kan semuanya. Itu nuggetnya udah busuk. Terus berasnya itu jadi kayak gendut-gendut gitu, yang kayak habis kerendam air. Kayak berjamur gitu. Iya. Udah jadi gendut-gendut gitu berasnya. Berarti kayak terasa lama dong kayak gitu. Itu gue yang nggak bisa, gue terka sampai sekarang itu kenapa gue nggak tahu. Dan satu lagi nih, nugget kalau nggak salah di atas gunung itu kuat nggak sih? Karena dingin kan? Iya, karena dingin kan? Iya. Kok bisa langsung berubah kayak gitu sih? Gak ada jawabannya gue suka sampai sekarang. Sampai sekarang nggak tahu? Enggak. Cerita. Cuman selama ini gitu, kalau beberapa kali gue balik lagi Ciremai, gue kayak ngerasa pulang aja sih ke rumah. Kayak merasa tenang, nyaman. Iya, kayak ngerasa tenang, nyaman gitu. Nggak ada rasa trauma sama sekali, walaupun Gunung Ciremai udah memberikan mungkin dimensi lainnya Gunung Ciremai lu udah melihat. Lu nggak kapok lu? Ada rasa kapok pas di pendakian kedua, tapi pas nyampe rumah kayak gue pengen pulang, pengen datang lagi ke sana gitu. Malah pengen balik lagi. Nah setelah itu kan lu sempet balik lagi ya ke Gunung Ciremai. Dan lu mendapatkan beberapa kejadian saat itu. Apa sih, gue penasaran deh. Jadi ada masalah tentang sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan dimanapun, apalagi di alam bebas, yang dilakukan sama senior gue gitu. Apa tuh? Berhubungan badan di alam tidak boleh kan? Kalau seperti itu. Padahal ini senior lu, berarti pada saat itu senior yang melakukan itu? Senior jauh, karena posisinya waktu itu gue itu 10 tahun di bawah mereka.
senior lu yang notabene udah berbagai ilmu pengalamannya Harusnya mencontohkan yang lebih baik. harusnya mencontohkan yang lebih baik buat generasi baru, Iya. malah seperti itu. Mm-mm. Oke, Lan, ini kan lu lu salah satu orang yang dikasih kelebihan ya, bisa melihat dan merasakan sosok-sosok makhluk seperti itu ya. Nggak cuma di gunung aja mungkin ya, di kehidupan sehari-hari mungkin. Iya, sering Sering berinteraksi sama mereka, sering. bisa berinteraksi. Hanya beberapa, karena mereka gak semua dari mereka yang punya energi lebih untuk ngomong. Oh, oke. Nah, tapi menurut tuh lebih apa sih, lebih berbahaya sosok yang ada di umum seperti ini atau di gunung nggak sih? Lebih berbahaya manusianya, menurut gue. Iya, karena pikiran kita yang bakal nyelakain diri kita sendiri. Mereka itu tidak bisa menyentuh fisik kita, mereka nggak bisa ngelukain kita, mereka hanya memanipulasi pikiran kita sendiri. Kayak yang tadi gue bilang, gue hampir putus asa. Yang disodorin itu ya? Iya, yang disodorin tali. Dia hampir memanipulasi pikiran gue, biar gue ngelakuin apa yang dia lakuin. Kayak gitu. Walaupun sering ngeliat kejadian kayak gitu, ataupun sosok-sosok seperti itu, masih sering naik gunung sampai sekarang. Karena apa tuh? Gue kayak suka situasinya yang kadang nih bikin tenang, dan gue suka bau daun. Oke, bau-bau daun hijau gitu kan, kecium ya. Apalagi kalau abis setelah hujan ya. Setelah hujan itu kan bau. Aromanya mantap itu ya. Iya, itu yang bisa bikin tenang sih. Walaupun gunung itu horor, gunung itu angker. Semua tempat itu horor. Semua tempat itu ada, tergantung manusianya aja. Gitu. Nah, Lan, selain di Gunung Ciremai yang lu mendapatkan berbagai teror ya, atau mungkin melihat sosok-sosok hal-hal negatif di sana, selain di Gunung Ciremai, di gunung mana lagi Lan lu mendapatkan kejadian seperti itu yang menurut lu paling nggak bisa dilupain lah sampai sekarang? Ada di Gunung Salak, gue pernah. Tapi kalau di Salak itu emang kesalahan gue pribadi ya, karena di saat waktu dulu masih kecil banget gue, terus kayak ketemu sama senior-senior yang mendalami masalah gaib. Jadi kayak gue diajak kayak, ayo kita cari di sini, nyari-nyari barang gitu. Kayak gitu. Itu waktu di Salak pernah. Nyari-nyari barang. Di Lau kejebak kebakaran, nemuin orang di shelter bawah Boyem. Dan kejebak kebakaran waktu itu. Terus di Gunung Gede yang paling baru kemarin, terakhir gue naik itu 2021 akhir. Itu. Gue turun dari, waktu itu posisi gue lintas, turun dari turun dari puncak itu jam 1 siang. Jam 1 siang, dan gue nyampe base camp jam 3 subuh. Base camp Cibodas? Cibodas. Jam 3 subuh, berapa jam itu? Itu di situ posisinya sampai kaki temen gue, kukunya lepas semua. Di situ. Kuku kakinya? Iya, kuku kakinya, dan dia udah nggak ngerasain sama sekali. Udah baal berarti ya? Nggak ada yang lewat. Terus HT pun nggak nyampe, kayak nggak nyampe radius, nggak tahu kenapa. Lost connect ya, kalau gitu lost kontak ya? Iya. Frekuensinya hilang gitu? Frekuensinya nggak dapet, iya. Padahal kan memang settingan seperti itu ya? Sebenarnya nyampe sebenarnya. Harusnya nyampe, karena masih di jalur kan. Iya. Tapi itu nggak sampai. Itu nggak sampai. Banyak kecelakaan gitu ya. Karena pas turun tuh kita sempat ketemu sama orang Makassar. Mereka bawa HT juga, tukeran frekuensi gitu. Dan itu nggak dapet ke dia. Di awal nyambung. Di awal nyambung. Setelah itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Padahal mereka juga turun sama kita, tapi kita nggak ketemu sama orang lain. Pas di jalur, kita doang. Sepi berarti. Iya. Kayak digelapin berarti serangan gitu ya. Bisa jadi. Di minggirin itu. Oke, Lan, thank you banget nih Lan. Udah mau datang di dalam kesibukan lu ya, yang lagi ini banget ya. Iya, alhamdulillah. Lagi diuji banget ya. Semoga tetap lebih tabah lagi yang menjalani. Siap. Orang-orang jahat tuh pasti ketangkep gitu ya. Gua ya. Lan, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin lo punya pesan-pesan nih Lan buat teman-teman semua nih, apa yang pengen banget nih lo sampein pada malam-malam? Yang pengen banget gue sampein, pertama gue mohon maaf banget untuk cara penyampaian gue mungkin yang akan agak terbata-bata atau memang terbata-bata. Dan kedua, dari cerita gue ini mungkin ada beberapa orang yang percaya goib dan gak percaya sama hal goib. Itu hal lumrah.
Tapi kalau untuk kalian yang nggak percaya, jadikan ini hanya cerita kalian untuk menemani kalian tidur, makan, masak. Nggak usah yang kayak lu bohong lo atau kayak gimana gitu. Saling menghargai itu kan baik gitu. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau misalkan mau naik gunung, hal pertama yang harus kalian tahu adalah dengan siapa kalian naik. Bisakah mereka bertanggung jawab atas kalian? Kalau kalian diajak ya, bisakah mereka bertanggung jawab atas kalian? Atau kalian yang ngajak, bisakah kalian bertanggung jawab atas seseorang yang kalian bawa? Karena kalau misalnya naik gunung atau pergi kemanapun, yang kalian bawa, yang paling berharga itu kan nyawa. Bukan barang handphone, bukan apapun itu, tapi nyawa kalian kan. Itu sih pesan-pesannya. Itu aja? Udah? Oke, mungkin itu aja nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.